Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini adalah sesi mengenai penelitian terhadap barang-barang yang berkaitan dengan barang yang bisa digunakan kembali atau barang-barang yang berkaitan dengan proses recycle. Sampah yang kita kenal untuk barang-barang recycle misalnya adalah menjadi problem yang besar atau menjadi masalah penting di kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar dunia. Jumlah sampah bertambah secara masif dan banyak sehubungan dengan kegiatan dan kehidupan manusia. Sampah ini kemudian juga berkembang dengan jenis-jenis yang bermacam-macam. Ada sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas, sampah makanan, dan lain sebagainya. Sampah-sampah ini menimbulkan banyak problem. Misalnya sampah yang tidak terurai, sehingga tidak dapat diuraikan oleh proses alam, dan ini mengganggu terhadap kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Tentu saja ini kemudian juga menimbulkan problem lingkungan. Kita tahu bahwa isu-isu sampah itu mengganggu misalnya kehidupan laut, ikan-ikan itu dapat termakan atau tertelan sampah, dan kemudian kandungan plastik yang masuk ke dalam tubuh ikan, tubuh hewan itu juga dapat masuk juga ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, sampah yang tidak dapat terurai itu akan menjadi menumpuk dan akhirnya menimbulkan problem di TPA atau tempat pembuangan sampah akhir. Nah, kita juga melihat bahwa banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan penolakan tempat pembuangan akhir sampah ini. Melalui penelitian ini, diharapkan kemudian terjadi proses pengembangan ide kreatif dan inovatif mengenai masalah sampah atau barang-barang yang dapat di recycle atau didaur ulang. Misalnya yang paling umum adalah memang sampah plastik. Ya. Sampah plastik ini tidak hanya bisa misalnya plastik menjadi barang plastik lagi, tetapi sampah plastik sekarang dapat berkembang menjadi bahan-bahan bangunan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Selain ide kreatif yang muncul mengenai proses recycle sampah, proses penelitian juga bisa melibatkan pada hal-hal mengenai kebijakan sampah. Jadi mahasiswa dapat menilai atau dapat mengembangkan ide tentang kebijakan sampah yang dapat memecahkan problem sampah tersebut atau problem recycle. Penelitian juga dapat dilakukan di bidang metode recycle-nya sendiri. Apakah misalnya menggunakan teknologi atau menggunakan alat-alat atau menggunakan sistem-sistem. Kemudian ide penelitian juga dapat mengajukan proposal mengenai bagaimana mengadakan kegiatan yang menimbulkan pemahaman terhadap pengelolaan sampah pada masyarakat, yang dapat membangun kesadaran pengelolaan sampah pada masyarakat.